Selamat pagi, rekan. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya presentasi terlebih dulu ya. Baik, Pak. Pertama, Alphonse, Hadir Pak. Desi, Hadir, Pak. Adel, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. ya ada semua ya. Hadir semua. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita foto dulu ya. Baik, Pak. Fotonya siapa? Akor. Ya, udah. Silakan Mas. Ya Pak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dengan saya percaya kita masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu perdagangan internasional ya. Ya Pak. Jadi materi kita ini perdagangan internasional ya. Menurut pendapat anak-anak, saya tanya ini perdagangan dulu ya. Menurut anak-anak perdagangan itu apa sih? Yang ya perdagangan aja. Jual beli. Harga kan Bapak ya? Ya, bagus. Ya, bagus. Kita beri hapus dulu. Jadi ini ya teman-teman. Lihat lagi. Itu. Jadi perdagangan itu merupakan kegiatan bukan menukar barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan bersama. Sedangkan perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang didasarkan oleh tindak sukarela yang dilakukan antara kedua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, kita lanjut. Nah, dari contoh ini akan terjadi 3 kemungkinan. Ada yang tahu 3 kemungkinan itu? Biaya lain. Nah, coba lagi. Pajak ya. Ini barang dari luar negeri yang diimpor. Enggak, ini kegiatan ekspor impor. Itu pelabuhannya, Pak. Ya, pelabuhan. Oke. Dari Tanjung Perak. Itu dari mana, Pak? Ini contohnya Indonesia ekspor ke luar negeri gitu atau impor dari luar negeri gitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum tahu ya, Pak. Jadi ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan yaitu ini. Nah, jadi kegiatan ekspor dan impor tersebut dapat terjadi 3 kemungkinan, yaitu jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor. Yang kedua, jumlah ekspor lebih sedikit dari jumlah impor. Yang ketiga itu rata atau sama seimbang gitu. Nah, sampai sini paham? Paham. Kalau belum paham tanya ya. Oke, Ya, Pak. ya. Ya. Nah, kita lanjut. Materinya selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Jadi manfaat yang pertama itu meningkatkan pendapatan negara, yaitu dengan teman-teman dan sendiri sini. Itu pengertiannya itu dengan adanya ekspor barang atau jasa, maka memperoleh devisa. Ada yang tahu devisa? Sumber pendapatan negara. Nah, bagus. Yaitu yang kedua itu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor impor yang dilakukan antar negara, ini akan meningkatkan produksi dalam negeri dengan dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.
Dan yang ketiga itu mencukupi kebutuhan, yaitu berkaitan dengan barang dan jasa ya, yaitu yang belum atau tidak dipenuhi dalam negeri. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, dan dengan adanya kegiatan impor barang atau jasa, maka dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat itu menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kalau kurangnya produk dalam negeri akan mengakibatkan naiknya harga produk. Hal ini dapat bisa ditekan dengan adanya kegiatan impor ke luar negeri dengan negara lain gitu ya. Yang kelima itu adanya ahli teknologi, yaitu tidak semua negara sih. Kalau ini kalian tahu Indonesia punya ahli teknologi kan? Punya apa? Kurang profesional gitu ya. Jadi tidak semua negara itu mampu memproduksi produknya karena keterbatasan teknologi yang dimilikinya. Dengan adanya perdagangan internasional, maka keterbatasan teknologi itu dapat diatasi dengan mudah ya. Yang terakhir itu mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha, yaitu dengan adanya ekspor barang atau jasa dapat menambah jumlah produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan dunia usaha dalam negeri. Ini berarti mendorong dunia usaha dalam negeri. Sebaliknya adanya impor, misalnya bahan baku, akan menaikkan dunia usaha dalam negeri juga. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut ya. Materi yang berikut yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa. Jadi yang pertama itu terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, diharapkan untuk meningkatkan masyarakat sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kegiatan ekspor tetap ditingkatkan. Yang kedua itu perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam, misalnya Indonesia kayak akan karet, kopi, teh, beras dan lain-lain. Negara lain misalnya Jepang mempunyai mobil Toyota. Oleh karena itu masing-masing negara saling membutuhkan barang tersebut sehingga terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang ketiga adanya spesifikasi. Nah, dengan adanya spesifikasi memungkinkan lebih efisiensi dalam biaya produk sehingga harganya lebih murah walaupun suatu negara dapat menghasilkannya sendiri. Tetapi karena negara lain dipandang lebih murah, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Jadi faktor yang berikutnya itu selera. Karena masyarakat Indonesia menginginkan atau berselera tinggi terhadap apel negeri atau apel Amerika Serikat, maka Indonesia mengimpor. Padahal pemerintah Indonesia mampu menghasilkan kebutuhan. Dengan demikian pula sebaliknya masyarakat di luar negeri yang menginginkan atau membutuhkan apel dari Indonesia, maka mereka mengimpor dari kita atau kita mengekspor ke mereka. Yang terakhir itu perbedaan teknologi. Nah, banyak negara yang sudah memiliki teknologi canggih seperti Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Sebaliknya juga tidak jarang juga teknologi yang rendah. Perbedaan teknologi yang dimiliki suatu negara akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sampai sini paham? Paham. Nah, materi yang berikut itu macam-macam perdagangan internasional. Yang pertama itu teman bisa lihat sendiri di sini, yaitu perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Contohnya seperti Malaysia dan Indonesia. Terus yang berikut perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, misalnya ASEAN.
Contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Itu mereka dalam satu kawasan masih. ASEAN. Ya. Yang ketiga itu perdagangan multilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan kayak tadi itu. Itu kan yang kedua ini perdagangan regional, yaitu batas wilayahnya dilakukan oleh beberapa negara gitu sesuai kawasannya gitu. Kalau yang ini yang terakhir ini nggak ada batas kawasan gitu. Nah, contohnya seperti ini lintang semua ini itu kegiatan ekspor impor yang dilakukan baik dari darat, laut, udara gitu. Baik, Pak. Dan di sini mengerti semua ya. Mengerti, Pak. Mungkin sekian dulu materi kita pada siang hari ini. Saya lihat nih kalian sudah capek atau lapar ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Belum makan? Iya. Aduh, kesian. Nanti kita pas terakhir ya. Jadi sebelum kita membagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang saya siapkan, kita sharing sebentar ya. Baik, Pak. Semuanya dimohon berdiri. Yayanya udah tahu belum? Jadi yayanya itu ada satu palu tambah satu palu menjadi dua. Ada dua palu tambah satu palu menjadi tiga. Dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau yang terakhir itu menjadi lima baru yang gitu. Nah, sudah paham semua? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada satu palu tambah satu palu menjadi dua. Ada dua palu tambah satu palu menjadi tiga. Ada tiga palu tambah satu palu menjadi empat. Ada empat palu tambah satu palu menjadi ulang satu kali ya, tiga kali ya. Ayo, jangan tidak. Ada satu palu tambah satu palu menjadi dua. Ada dua palu tambah satu palu menjadi tiga. Ada tiga palu tambah satu palu menjadi empat. Ada empat palu tambah satu palu menjadi empat. Udah selesai semua ya? Sudah. Udah rasakan pelarian semuanya? Ya, lumayan, Pak. Bagus. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Coba hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2. Jadi Masih mengantuk, Pak, ya? kamu sedih ulang. Aku mau tahu dengan jalan. Kamu satu siapa? Saya. Silakan. Kelompok 2. Ya, sedikit itu aman. Berapa menit, Pak? Sampai saya menulis tugas rumah di papan, saya kasih waktu kalian 5 menit ya. Ya. Tulis apa, Pak? Tugas mandiri. PR. Tugas PR. Nggak usah, Pak. Nah, minggu depan baru kerja. Kami PR sudah banyak, Pak. Satu nomor aja, nomor aja. Iya, Pak.
Bukan 5 bawah. Bawah merah. Di bawah Pak. Soalnya bahan kader Pak. Bawah merah, bawah begini. Sudah selesai Pak. Sudah. Ya, Pak. Kalau kedua mau gimana? Siapa yang sudah selesai? Saya Pak. Siapa yang mau maju duluan? Belum saya tahu Pak belum berdua. Terserah. Oh iya. Di sini atau maju Pak? Maju. Berdua ya Pak? Iya berdua. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pertanyaannya, faktor-faktor apa yang mendorong negara Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara lain? Yang pertama, faktornya karena kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas alam, batu bara, dan komoditas pertanian yang dibutuhkan oleh negara lain. Yang kedua, faktor-faktornya yaitu kebijakan perdagangan yang mendukung. Kebijakan pemerintah yang pro ekspor dan keanggotaan dalam perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN dan APEC mendorong perdagangan. Yang ketiga, faktornya ini permintaan pasar global. Permintaan global terhadap produk-produk tertentu seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan tekstil memacu perdagangan di Indonesia. Faktor yang selanjutnya yaitu keunggulan komparatif. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beberapa barang dan jasa tertentu dibandingkan dengan negara lain. Mungkin itu Pak yang bisa kami. Oke, baik, kita berlangsung dulu Pak. Apa dari kelompok ada pertanyaan kepada kelompok satu? Ya, ada Pak. Oke, silakan. Ayo silakan kelompok dua untuk menjelaskannya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2 dengan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang menghambat negara Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Yang pertama itu hambatan perdagangan, jadi tarif impor tertinggi dari negara mitra dagang, hambatan tarif seperti regulasi yang rumit dan perbedaan standar batas produk menjadi hambatan bagi perdagangan. Terus yang kedua, infrastruktur yang kurang berkembang. Jadi infrastruktur yang transportasi dan distribusi yang belum memadai menghambat aksesibilitas dan efisiensi perdagangan. Terus Yang selanjutnya yaitu perlindungan pasar domestik. Kebijakan proteksionis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri seringkali menghambat akses pasar bagi produk impor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita beri aplaus kepada Bapak. Terima kasih semuanya. ya, Pak. Itu Baik Pak. pertanyaannya. Yaitu sebutkan 5 buah komoditi yang diproduksi dari negara Indonesia yang memiliki nilai keunggulan mutlak ketika negara kita melakukan perdagangan dengan negara Jepang. Baik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan atau lakukan, Bapak mohon maaf ya. Ya, Pak. Sama-sama Bapak. Sebelum kita pulang, terus pimpin kita dalam doa.
Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa untuk keyakinan dan pekerjaan kita masing-masing. Doa lagi. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Ya Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. PS-nya jadi Pak. Ya, sampai sih. Musim hujan tak kembali Pak. Apa turun di kos ada? Mari